Nah, tadi kita sudah membahas apa saja sih persyaratan untuk berangkat jadi TKW atau TKI tujuan Taiwan untuk PRT dan bagaimana prosesnya. Sekarang yang kita bahas keduanya yaitu berapa gaji PRT Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wati Wai. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saya sob ya. Amin amin Allahumma amin. Jadi di video kali ini saya ingin mereview pertanyaan dari teman-teman yang ada DM ke salah satu sosial media pribadi saya mengenai apa saja sih persyaratan untuk jadi TKW atau TKI ke luar negeri, Mbak? Terus berapa sih gaji TKI atau PRT di Taiwan? Memang banyak sekali ya yang sudah mereview dan sudah menjelaskan gaji TKW atau TKI PRT di Taiwan itu berapa dan apa saja persyaratannya. Tapi memang banyak juga yang belum mengerti sob. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan dan memberitahu apa saja persyaratan-persyaratan untuk kita berangkat ke Taiwan. Jadi salah satunya kita harus ada KTP, KK, surat nikah, surat izin dari suami bila mana kita sudah menikah. Dan kita memberikan surat izin dari orang tua kalau kita belum menikah. Kalau kita sudah bercerai harus ada surat bukti tanda kita sudah bercerai atau surat kejandaan ya sob ya. Terus kita harus ada SKCK, harus ada ijazah, terus ada juga akte lahir. Jadi itu persyaratan dokumen yang harus kita lengkapi sob. Nah kemudian setelah kita persyaratan sudah komplit, kalau memang kita tidak tahu, kita harus cari PT yang resmi sebagai penyalur TKI atau TKW ke luar negeri sob. Kita jangan sampai salah jalan memilih PT yang ilegal karena itu berbahaya buat kita juga. Nah kemudian kalau memang sobat nggak tahu atau sobat belum tahu, kita coba cari sponsor dipercaya lah ya gitu. Kita cari sponsor biar nanti sponsor yang merekomendasikan ke PT. Dan kalau kita kerja jadi PRT tujuan Taiwan, memang awalnya kita tidak membutuhkan biaya sob. Bukan berarti gratis, nanti kalau kita sudah kerja baru kita dipotong. Setelah surat-surat kita itu sudah komplit, artinya nanti terlebih dahulu kita harus di medical sobat. Tujuan medical itu kalau kita berangkat jadi TKI atau TKW, kita harus dipastikan berbadan sehat. Nanti setelah kita medical memang fit, pastinya kita langsung dibawa ke PT. Nah kita stay di PT dengan tujuan kita belajar bahasa dan belajar BLK, bagaimana cara kita kerja di Taiwan dan bagaimana cara kita mengurus lansia. Setelah kita tanda tangan kontrak, pastinya kita harus mengurus paspor. Kalau paspor kita memang belum pernah kita kerja ke luar negeri atau jadi TKW, pastinya kita ngurus paspor baru. Kalau memang kita sudah pernah kerja ke luar negeri, pastinya kita cuma memperpanjang masa paspor kita. Nah setelah itu, setelah kita sudah selesai pasporan, pastinya kita diharuskan medical terakhir, yaitu medical full. Medical full itu tujuannya apa? Memastikan bahwa benar-benar kita berbadan sehat dan tidak ada gangguan apapun di dalam tubuh kita. Dipastikan kita memang benar-benar fit. Jadi setelah kita sudah mengurus paspor, sudah tanda tangan kontrak, pastinya nanti kita ada lagi yaitu ujian.
Ujian itu ujian apa? Ujian BLK. Setelah ujian itu kita mendapatkan sertifikat tanda bukti kita benar-benar sudah diberi pelajaran atau lulus dari tes BLK. Nah, setelah kita ujian, ada lagi TETO itu tujuannya kita untuk mengambil visa dari Taiwan. Karena negara tujuan Taiwan harus menggunakan visa, yaitu visa kerja selama kontrak 3 tahun. Nah, di TETO itu kita harus benar-benar bahwa dokumen kita itu asli. Kalau memang ada kepalsuan di dalam dokumen kita, otomatis kita mental, nggak bisa diteto atau kita nggak bisa mendapatkan visa. Jadi tanyakan itu nama, tanggal lahir kita, tahun lahir kita. Terus kalau memang kita sudah menikah, nama suami kita, tanggal lahir suami kita, anak kita udah berapa, orang tua kita siapa, namanya siapa. Nah itu semua ditanyakan dengan detail. Jadi nggak boleh ada ibaratnya pemalsuan dokumen. Setelah TETO kita sudah kelar, sudah berhasil, ada lagi sob, yaitu PAP. PAP itu kalau memang kita sudah ada aba-aba dari PT bahwa kita nggak lama lagi akan terbang ke Taiwan. Udah ada tiket lah ya, tiket untuk berangkat ke Taiwan. Nah nanti kita bakal di PAP. PAP itu apa? PAP itu dengan arti kata pembekalan akhir pemberangkatan. Di PAP itu kita dijelaskan tentang apa saja yang tidak boleh, ibaratnya yang melanggar hukum ya sob ya, seperti kita memukul kucing, terus peliharaan-peliharaan kayak burung, anjing, itu memang benar-benar di sini peliharaan bebas yang tidak boleh disakiti atau tidak boleh kita pukul sob. Karena itu semua peliharaan di sini dibebaskan. Jadi kita tidak boleh memukul kucing ataupun anjing. Jadi nanti kita kena hukuman. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja sih persyaratan untuk berangkat jadi TKW atau TKI tujuan Taiwan untuk PRT dan bagaimana prosesnya. Sekarang yang kita bahas keduanya yaitu berapa gaji PRT Taiwan sekarang. Gaji PRT Taiwan sekarang masih tetap sama, gaji pokok 17.000 belum berikut lemburan. 17.000 NT ya sob ya, jadi belum berikut lemburan. Nah, lemburan itu jadi setiap hari Minggu kalau memang kita tidak ambil libur, nah itu kita ada lemburan sob. Lemburan itu dibayar 1 hari kita kerja. Berapa? Jadi 1 hari kerja itu sebesar 17.000 dibagi 30, hasilnya 567 NT. Nah 567 NT kalau memang minggunya dalam 1 bulan itu ada 4, berarti kita 567 dikali 4. Nah kalau memang hari minggunya ada 5, berarti 567 dikali 5 gitu sob. Nah jadi gaji kita 17.000 ditambah lemburan berapa? Lemburan itu kalau 567 dikali 4 berarti hasilnya 2.268 ditambah 17.000 berarti 19.268. Itu gaji pokok kita belum berikut potongan. Nah kalau memang kita baru pertama kali sampai ke Taiwan, itu bulan pertama memang gaji kita kecil banget sob, kecil, tapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Kayak saya di sini dipotong selama 7 bulan. Jadi potongan saya cuma 7 bulan potongan PT ya sob ya. Jadi gaji bulan pertama yang saya dapatkan itu memang sangat kecil. Karena dipotong, kita potongan PT saya 6.661. Potongan ARC atau KTP Taiwan ya itu 3.000. Potongan medical 2.000, potongan agent 1.800, potongan ARC 310. Nah
Jadi semua mua yang dipotong itu jumlahnya, potongan saya jumlahnya 1 bulan pertama itu 13.771. Nah, jadi gaji kita 19.268 diambil 13.771. Hasilnya yang kita terima itu cuma 5.472 sob. Itu di bulan pertama. Dan bulan kedua ya mungkin kita udah agak besaran ya, karena tidak dipotong ARC, juga tidak dipotong medical. Kalau potongan agent masih tetap ada setiap bulan, dan Aztec pun masih tetap ada. Jadi potongan agent pun selama 3 tahun itu tidak sama sob. Di tahun pertama kita dipotong 1.800, di tahun kedua kita dipotong 1.700, di tahun ketiga kita dipotong 1.500. Dan di setiap medical itu kita pasti ada potongan 2.000. Jadi medical kita pertama datang kita medical, kemudian setelah kita kerja di sini 6 bulan kita medical lagi. Nah setelah itu baru kita medical lagi 1 tahun. Setelah 1 tahun di sini, dan berikutnya sampai kita kelar kontrak 3 tahun masih tetap kita medical selama 1 tahun sekali gitu sob. Nah jadi uang medical itu kita yang bayar, bukan majikan yang bayar gitu. Nah begitulah kira-kira penjelasan tentang berapa gaji Taiwan dan apa saja persyaratan untuk ke Taiwan dan bagaimana cara prosesnya. Tapi sangat disayangkan untuk para wanita-wanita yang ingin berjuang untuk membantu keluarga dan untuk merubah nasib tujuan Taiwan, baik Hong Kong ataupun mana, memang sekarang masih tutup sob. Taiwan juga dari tahun 2019 akhir sampai sekarang memang belum ada penerimaan TKW atau TKI dari negara manapun karena pandemi COVID. Jadi kita cuma bisa berdoa semoga COVID ini segera pergi dari muka bumi, dan untuk para pejuang-pejuang yang ingin membantu perekonomian keluarga bisa segera berangkat, dan Taiwan segera buka lagi untuk para TKI atau TKW untuk tujuan Taiwan. Kira-kira sepengetahuan saya seperti itu. Kalau memang saya ada salah penjelasan, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kalau memang masih kurang jelas, nanti komen di kolom komentar ya sob ya, apa saja yang kurang dari penjelasan saya untuk para senior dan para pakar-pakar Taiwan. Kalau memang saya ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Dan yang saya jelaskan itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jadi sekali lagi mohon dukungannya, yang belum subscribe bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya sob ya, biar saya makin semangat bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.